Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumi Sylviananda, perwakilan dari OSIS Sekbid KTG Islam. Di sini saya sedang bersama dengan Bu Eni Wahyu selaku guru agama Islam yang akan menjelaskan tentang pentingnya berjilbab bagi muslimah milenial. Assalamualaikum Bu Eni Wahyu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Kita bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap semangat dimanapun berada. Ya, kita tetap harus menjaga kesehatan kita dan mengikuti protokol kesehatan. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa sharing bersama dan berbagi ilmu tentang pentingnya berjilbab bagi seorang wanita muslimah, khususnya di era milenial ini. Baik. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat kepada Bu Eni. Langsung saja ya, Bu. Baik, silakan. Pertanyaan pertama, apakah pentingnya berjilbab untuk seorang wanita? Baik, di sini kita mulai membahas tentang pentingnya berjilbab ya bagi seorang wanita. Sebelum membahas pentingnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa makna jilbab ya. Jilbab itu adalah secara bahasa itu bermakna menutup aurat ya. Aurat di sini adalah anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan oleh seseorang yang bukan muhrimnya. Nah, jilbab itu diperuntukkan bagi seorang wanita. Aurat untuk wanita itu mulai dari seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, dari sini betapa pentingnya berjilbab ya bagi seorang muslimah. Di antaranya yaitu yang pertama, bisa menutup aurat ya. Sebagai seorang wanita muslimah, mau tidak mau kita harus menjalankan kewajiban kita untuk menutup aurat kita ya, agar tidak terlihat oleh orang lain yang bukan muhrim kita. Kemudian yang kedua ya, dengan kita berjilbab mampu menghindarkan diri kita dari fitnah ya. Kita bisa menjaga fitnah dari orang lain. Kemudian yang ketiga, sebagai salah satu usaha kita sebagai seorang muslimah ya, untuk selalu berbuat baik, berperilaku baik dengan kita berjilbab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ya, yang terakhir yaitu salah satunya juga mampu mencegah kita dari perilaku-perilaku jahat orang lain yang memang berniatan jahat untuk kita. Mungkin itu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kapan wanita diwajibkan untuk berjilbab? Baik, ketika kita ditanya kapan ya wanita diwajibkan untuk berjilbab, kembali lagi bahwa sebagai seorang muslim maupun muslimah itu mendapatkan hukum wajib ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ketika dia sudah mencapai mukallaf ya, dimana seseorang muslim tersebut sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dan menjauhi larangannya. Pada saat kapan? Yaitu ketika sudah balik ya, ketika sudah balik, dimana baliknya seorang perempuan ya, seorang wanita muslimah itu ketika dia sudah mengeluarkan darah haid, itu dikatakan dia wajib melaksanakan hukum-hukum syariat yang sudah diwajibkan oleh ajaran syariat Islam. Jadi mulai kapan kalau dikatakan dia harus berhijab ya, harus berjilbab ya, ketika dia sudah mencapai akil balik. Mungkin seperti itu. Selanjutnya,
Jika seorang wanita muslim yang memakai hijab hanya untuk mengikuti tren masa kini saja, apakah itu berdosa? Baik, terima kasih ya. Kembali lagi bahwa ketika kita niat untuk memakai jilbab, ya, itu hanya untuk mengikuti tren masa kini, berarti bukan niatan karena Allah, ya. Secara otomatis kita akan mendapatkan dosa. Karena apa? Jilbab di sini tidak hanya sebatas seorang wanita memakai kerudung, tidak. Tetapi bagaimana seorang wanita ini tadi bisa menjaga auratnya supaya tidak terlihat oleh lawan jenisnya yang bukan muhrim, ya kan? Yang bukan muhrim. Nah, dari sini kalau mengikuti tren masa kini yang biasanya hanya berjilbab supaya kelihatan model, ya kan, modelis, kemudian hanya mengikuti fashion masa kini, ya kan, apalagi di era milenial ini, dimana memakai kerudung mungkin cukup diikat saja di lehernya seperti itu ya. Nah, kalau melihat demikian itu tidak menutup aurat. Padahal di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 sudah dijelaskan bahwasanya ketika memakai kerudung hendaklah dipajangkan sampai menutupi dada. Nah, kalau seseorang tersebut memakai kerudung, ya, tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, ya, tetap auratnya terbuka, secara otomatis dia masih belum melaksanakan memakai kerudung yang benar ataupun memakai jilbab yang benar sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dan secara otomatis juga akan menimbulkan fitnah untuk orang lain. Disitulah dia akan mendapatkan dosa karena niatannya bukan karena Allah memakai jilbabnya, tetapi hanya mengikuti tren saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ketika seorang wanita belum memakai jilbab dalam keadaan ia belum balik, apakah itu juga kena hisab? Ya, baik. Tadi sudah kita bahas bersama ya tentang kapan itu seorang muslimah diwajibkan untuk berjilbab. Ketika sudah akil balik, ya, tadi sudah dijelaskan ketika sudah akil balik. Nah, ketika seorang muslimah sudah mencapai akil balik, secara otomatis dia wajib melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang diajarkan oleh syariat Islam. Nah, tetapi apabila seseorang tersebut, ya, belum mencapai akil balik, secara otomatis dia tidak dikenakan hukum untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut karena belum mencapai akil balik. Nah, dari situ secara otomatis dia tidak akan mendapatkan hisab. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, syarat berjilbab itu bagaimana? Apakah asal berjilbab atau bagaimana, Bu? Baik. Kembali lagi kita pahami makna jilbab, ya. Yaitu menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak hanya sekedar memakai kerudung, ya. Nah, dari sini tidak sembarangan kita memakai jilbab, hanya sekedarnya pokoknya aku pakai jilbab, tidak seperti itu. Tetapi kita harus menggunakan cara-cara yang baik dan benar. Di antaranya yaitu yang pertama, kita memakai jilbab itu harus kita niati karena Allah, ya, bukan karena selain Allah. Ingin dilihat orang lain cantik, ingin dilihat orang lain baik, tidak. Harus kita niati karena Allah. Yang kedua, kita menutup aurat, ya, itu dengan memakai jilbab. Jadi dengan memakai jilbab kita mampu membuktikan untuk menutup aurat kita sebagai seorang muslimah. Kemudian yang ketiga, kita memakai jilbab, kita usahakan untuk memakai kerudung maupun pakaian yang longgar, ya. Jangan sampai memakai pakaian yang ketat sehingga terlihat lekuk tubuh kita. Nah, itu dapat menimbulkan fitnah.
Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang tidak transparan, ya, ataupun memakai jilbab yang tidak transparan. Dia pakai kerudung, pakai baju muslimah, tetapi transparan. Sama saja dia menunjukkan auratnya kepada orang lain yang bukan muhrimnya. Kemudian yang keempat, ya, ini perlu kita hindari juga. Ketika memakai ciput, ya, seorang muslim biasanya kan memakai ciput dalamannya kerudung itu jangan sampai menyerupai punuknya unta. Nah, itu harus kita hindari juga. Nah, itu beberapa hal ya yang harus kita perhatikan bagaimana cara kita menggunakan jilbab yang benar. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah berdosa jika wanita muslim tidak mengenakan jilbab meski dia taat beribadah dan akhlaknya baik? Baik. Jadi di sini ya harus kita pahami seorang muslimah ya ketika sudah mencapai akal balik itu diwajibkan untuk memakai jilbab. Tetapi apabila dia tidak memakai jilbab tapi ibadahnya bagus ya kan, sholatnya bagus seperti itu, apakah dia tidak mendapatkan dosa? Kembali lagi bahwasannya di dalam ajaran syariat Islam ya itu sudah dijelaskan khususnya tentang perintah sholat ya di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila seseorang tersebut sudah melaksanakan ibadah sholat dengan ikhlas karena Allah, secara otomatis mampu menghindarkan seseorang tersebut untuk berbuat yang tidak baik. Nah, dihubungkan dengan memakai jilbab karena itu merupakan salah satu upaya ya untuk mewujudkan akhlak yang baik. Nah, kalau masih belum memakai kerudung meskipun dia sholatnya tertib, ibadah puasanya tertib ya, sama halnya dia juga tetap melaksanakan perbuatan dosa. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang wanita muslim meninggal dalam keadaan belum berjilbab, bagaimana hukumnya? Apakah ia akan kena hisab yang lebih besar? Ya, terima kasih ya. Ketika kita membahas hisab ya itu berhubungan dengan perilaku setiap manusia. Apabila ada seorang wanita muslimah ya dia meninggal tetapi belum melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah, yaitu salah satunya memakai jilbab ya. Ketika seorang muslimah tersebut sudah balik, secara otomatis dia harus dan wajib melaksanakan ajaran-ajaran Islam, salah satunya yaitu menutup auratnya dengan berjilbab. Nah, kalau sampai di batas umurnya ya dia meninggal belum berhijab ataupun berjilbab, secara otomatis hisab pun akan diberikan kepada dia. Karena apa? Dia belum menjalankan sepenuhnya kewajiban-kewajiban sebagai umat Islam. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang wanita yang benar-benar berniat untuk berjilbab, namun ia masih mengenakan baju yang kelihatan bentuk tubuhnya, sebagai contoh baju ketat. Nah, jika seperti itu bagaimana, Bu? Baik, terima kasih ya. Ketika kembali lagi bahwa seseorang ketika sudah niat untuk dia memakai jilbab ya, itu tidak hanya niat dalam hati saja, tetapi harus dipraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau hanya lisan saja ataupun hanya hatinya saja niat untuk memakai jilbab, secara otomatis dia belum dikatakan memakai jilbab ya. Kalau dalam kesehariannya dia belum mempraktekkan apa itu makna jilbab ya. Makna jilbab sendiri kan menutup aurat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari dia masih menggunakan pakaian yang ketat, pakaian yang transparan, memakai kerudung hanya supaya kelihatan modis saja, ngikutin tren ya,
itu sama halnya dia masih membuka auratnya, ya, belum dikatakan dia memakai jilbab. Secara otomatis akan menambah dosa juga buat dia, karena belum sepenuhnya dia melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Baik, pertanyaan berikutnya, apabila ada seorang wanita yang menutup rapat auratnya, mengenakan jilbab kemanapun ia pergi, rajin sholat, tetapi ia tidak bisa menjaga omongannya, bagaimana menurut Bu Eni mengenai itu? Baik, ya, sama halnya dengan tadi ya. Ada seorang muslimah yang sudah niat menutup auratnya dengan berjilbab, kemudian juga melaksanakan ibadah dengan tertib, ya. Tetapi belum bisa menjaga lisannya. Padahal tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari sebuah ayat bahwasanya dengan menjalankan ibadah sholat, ya, mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dari sini berarti terlihat bahwasanya ketika dia melaksanakan ibadah, entah itu dia melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah puasa, maupun berjilbab, itu diniati bukan karena Allah pastinya. Kalau dia masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kalau seseorang tersebut melaksanakan ibadah-ibadah karena Allah, ya, secara otomatis akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perilaku seseorang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu ya bisa dipahami. Untuk pertanyaan terakhir, secara sepengetahuan saya, jika berjilbab itu seharusnya menutup bagian dagu juga. Apakah itu diwajibkan dalam Islam? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan ya tentang bagaimana cara yang benar ketika berjilbab. Ya. Kembali lagi, makna jilbab ya itu harus menutupi aurat ya seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah di sini ya yang harus kita pahami, batasan wajah itu mulai dari mana, kan seperti itu. Dikatakan itu wajah itu apabila kita berhadapan dengan orang lain, wajah terlihat oleh orang lain. Batasannya ya mulai dari tumbuhnya rambut di kening ya sampai batas dahu, ya kan? Nah, di situ kalau orang laki-laki biasanya di dagu ini tumbuhnya jenggot, ya kan? Seperti itu biasanya. Nah, itu memang harus ditutupi karena apa? Itu bagian dari wajah. Nah, batasannya ya sampai di bawah dagu itu harus ditutupi ketika berjilbab. Kalau batasan lebarnya ya mulai dari tumbuhnya rambut di sebelahnya telinga kanan maupun kiri, nah itu juga harus tertutupi. Secara otomatis disitulah batasan wajah yang harus kita tutupi ketika kita berjilbab. Demikianlah penjelasan yang telah disampaikan oleh Bu Eni Wahyu tentang pentingnya berjilbab bagi muslimah milenial. Terima kasih Bu Eni telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berbagi ilmu, sharing bersama tentang pentingnya berjilbab bagi wanita muslimah di era milenial khususnya. Dengan adanya sharing berbagi ilmu pada kesempatan hari ini, semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Saya Ayumi Sylviananda mengakhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.